Ya, pemilu serentak 2019 berlangsung semarak. Total ada 16 partai politik nasional ditambah 4 partai politik lokal di Aceh yang menjadi peserta pemilu 2019. Jumlah ini bertambah dari pemilu legislatif pada tahun 2014 sebanyak 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal. Lantas, bagaimana peluang partai baru yang bakal lolos dari ambang batas parlemen sebesar 4% di Senayan? Berikut ulasannya. Indonesia pertama kali melakukan pemilu serentak pada tahun 2019. Pesta demokrasi kali ini tampaknya akan berlangsung semarak. Pasalnya, ada partai baru yang lolos menjadi peserta pemilu dan ada parpol yang sudah dinyatakan gagal namun berhasil lolos berkat putusan Bawaslu dan PT UN. Total ada 16 partai politik nasional ditambah 4 partai politik lokal di Aceh yang menjadi peserta pemilu 2019. Jumlah ini bertambah dari pemilu legislatif 2014 sebanyak 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal. Dari 20 partai politik peserta pemilu, ada baiknya Anda mengetahui siapa saja ketua parpolnya. Hal ini berguna bagi Anda untuk memantapkan dukungan terhadap partai politik dalam hal pemberian suara. Dalam pemilihan umum kali ini terdapat 5 surat suara yang harus dipilih, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPD provinsi, serta DPRD kabupaten kota. Oleh karenanya sebelum ke TPS, ada baiknya Anda mengenal warna surat suara pemilu, agar Anda mengetahui siapa saja calon legislatif yang bakal Anda pilih untuk duduk di kursi DPR. Sementara itu, mekanisme untuk mencari tahu penentuan perolehan kursi di DPR sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 414 Ayat 1. Undang-Undang Nomor 7 menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sandlich untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR. Hal ini tertera dalam pasal 415 ayat 2, yakni setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi menjadi bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya untuk menentukan jumlah kursi. Jadi dengan demikian, partai politik yang tidak mencapai ambang batas parlemen tidak mempunyai kursi di parlemen. Hal inilah yang telah menimbulkan dilema tersendiri bagi partai politik dalam melakukan penggalangan dukungan pada akar rumput karena harus berbagi energi antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Tim Liputan iNews melaporkan.